Ramadan bulan jihad dan perjuangan. Ramadan identik dengan jihad. Sejarah memperlihatkan bahwa sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan telah menjadi bulan jihad dan penaklukan. Kaum Muslim tidak menjadi lemah karena puasa, apalagi bermalas-malasan. Justru semangat perjuangan dan pengorbanan malah bergelora pada bulan penuh berkah ini. Jihad dalam makna syariah adalah qital atau perang. Tidak ada makna selain itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa jihad adalah mengerahkan usaha dalam memerangi kaum kafir. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan dalam peperangan di jalan Allah secara langsung atau memberikan bantuan dengan harta atau pemikiran atau memperbanyak logistik dan lain sebagainya. Dengan demikian, perang untuk meninggikan kalimat Allah itulah jihad. Jihad adalah bagian dari syariah Islam yang bahkan mendatangkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepatutnya seorang Muslim menghinakan atau menuduh jihad sebagai ajaran terorisme. Jihad dalam Islam dibarengi dengan pelaksanaan adab-adab luhur, semisal larangan membunuh warga sipil seperti wanita, anak-anak, dan rahib, larangan merusak rumah ibadah, juga larangan membunuh hewan ternak dan merusak tanaman. Dalam kitab-kitab fikih, bahasan jihad selalu seputar perang, harta rampasan perang, tawanan perang, perjanjian damai, dan sebagainya. Perintah berjihad terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqa minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu kaum yang telah diberi kitab, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh. Quran, Surat At-Taubah ayat 29. Adapun di dalam As-Sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut jihad adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan merupakan puncaknya. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zidwatu sanamihil jihad. Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Terdapat banyak pujian dari Allah dan Rasul-Nya bagi kaum muslim yang menunaikan jihad fisabilillah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fisabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun." Sungguh Allah telah membeli dari kaum mukmin baik diri maupun harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Quran, Surat At-Taubah, ayat 111. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang berjihad fisabilillah tidak akan masuk neraka. La tajtami'u hubarun fisabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Inna abwabal jannah tahta dilalis suyub." Sungguh, pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Sepanjang sejarah, Ramadan berisi aktivitas jihad dan penaklukan oleh kaum muslimin. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua peristiwa besar, yakni Perang Badar Al-Kubra dan penaklukan Mekah. Keduanya berlangsung pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada Ramadan pertama saat ibadah saum diwajibkan.
Dalam perang tersebut, kaum muslimin hanya berjumlah 313 prajurit dengan 2 ekor kuda perang dan 30-40 ekor unta. Sebaliknya, pasukan musyrik Quraisy memiliki 200 ekor kuda perang dan sekitar 1.000 orang prajurit. Namun dalam perang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangannya. Lihat Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Beliau dan pasukan kaum muslim dapat menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Perang besar lain yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Hittin. Saat itu umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi melawan kerajaan Salib berhasil merebut kembali Yerusalem di dalam Perang Salib yang ketiga. Perang ini terjadi pada musim panas pada bulan Ramadan 4 Juli 1187 Masehi. Wilayah Tiberias di dekat kota Hittin, Israel sekarang, adalah medan laga antara pasukan muslim dan para pembela salib ini. Dalam perang Hittin ini, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan salib dan merebut kembali Yerusalem. Pasukan Islam juga berhasil menghancurkan faksi Kacilon, pimpinan Reynald dari Prancis yang telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah. Perang besar lain yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Ain Jalut, melawan invasi pasukan Mongol yang berhasil menghancurkan Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, pasukan kaum muslim bangkit dan melakukan perlawanan. Pasukan kaum muslimin bersama para ulama di bawah pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk, Mesir, berangkat ke Palestina setelah Mongol menguasai wilayah tersebut. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Kemenangan diraih kaum muslimin yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Mongol. Ini adalah sebagian dari perang dan penaklukan yang terjadi pada bulan Ramadan. Selain menjalankan ibadah saum, kaum muslim juga berjuang mengorbankan nyawa dan raga mereka. Perintah jihad tidak terhapus, sekalipun saat ini kaum muslimin tidak lagi memiliki kekhilafahan untuk memimpin mereka. Kewajiban berjihad berlanjut terus hingga hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-jihad madin munzu ba'sillahi rasulahu ila akhiri isabatin minal muslimina yuqatiluna ad-dajjal. Jihad itu berlangsung sejak Allah mengutus Rasulnya hingga generasi kaum muslimin terakhir memerangi Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Apalagi pada bulan Ramadan kali ini kita melihat nasib tragis menimpa saudara seiman di sejumlah negeri. Kaum muslimin Palestina telah lama kehilangan sebagian besar tanah airnya akibat agresi militer Israel yang didukung Barat. Akibatnya puluhan ribu muslim Palestina terbunuh. Sebagian lagi dipenjara tanpa pengadilan. Sebagian lainnya masih terus mengalami kekerasan dari militer Israel hingga saat ini. Begitu pula nasib muslim Rohingya di Myanmar yang menjadi korban kekejaman militer Buddha. Di Cina, umat muslim Uighur mengalami aksi genosida. Bahkan pada bulan Ramadan ini, kaum muslim di sana dilarang menjalankan ibadah saum. Penderitaan umat ini telah berjalan selama puluhan tahun tanpa ada yang benar-benar peduli apalagi membela. Selain retorika kosong para pemimpin dunia Islam, mereka hanya mendapat bantuan logistik ala kadarnya dari pemenuhan kebutuhan umat. Sampai hari ini umat Islam menjadi pengungsi terbesar di dunia. Ironinya, sebagian justru menjadi pengungsi di negeri sendiri. Yang mengherankan, sebagian dari pemimpin muslim berjabat tangan dengan para penjarah dan pembunuh kaum muslimin. Bahkan menurut mereka, penderitaan dunia Islam hari ini seperti Palestina bukanlah urusan dalam negeri mereka. Dulu umat memiliki junnah atau perisai yang melindungi mereka. Makkah dapat dibebaskan. Palestina dan Yerusalem dapat direbut kembali dari cengkraman musuh. Namun hari ini umat kehilangan pelindungnya, yakni khilafah. Tanpa khilafah, mereka telah lama terlunta-lunta. Pada bulan Ramadan ini misalnya, saat sebagian muslim menikmati sahur,
berbuka dan sholat tarawih dengan tenang, mereka hidup di bawah ancaman serangan mematikan. Terjangan peluru dan ledakan bom terus menghujani mereka. Alhasil, umat membutuhkan pemimpin yang berfungsi sebagai junnah atau perisai atau pelindung, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal imamu junnah, yuqatalu min waro'ihi wa yuttaqo bihi." Sungguh, imam atau khalifah adalah perisai atau pelindung. Orang-orang berperang di belakang dirinya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Dalam kondisi saat ini, kaum muslim sesungguhnya telah diperintahkan untuk melakukan jihad fisabilillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, siapa saja yang menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Wahai kaum muslimin, lihatlah nasib saudara-saudara kita pada bulan agung ini. Sebagian dari mereka tertindas dan diperangi di negeri mereka sendiri. Sampai hari ini tak ada yang menolong dan membebaskan mereka. Pada saat yang sama kita dapat makan dan minum dengan leluasa, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menolong mereka. Wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta tolong kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib menolong mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Wallahu a'lam bishawab.